Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas untuk melakukan kebaikan kepada Tuhan. Dan untuk itu, biarlah kita dipandu firman-Nya dari Markus 1 ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesembuhan dan pemulihan adalah dambaan dari setiap orang. Untuk memperoleh kesembuhan, banyak orang rela membayar dengan mahal. Karena itulah setiap Yesus mengunjungi satu daerah, selalu didatangi oleh banyak orang yang membawa orang-orang sakit, atau bahkan orang sakit sendiri yang datang kepadanya untuk disembuhkan dan dipulihkan. Apalagi pemulihan yang dilakukan oleh Yesus diberikan dengan cuma-cuma tanpa bayaran. Pada zaman sekarang ini, di mana teknologi medis telah mengalami kemajuan yang pesat, penyembuhan dari penyakit dapat kita peroleh dengan pertolongan dokter. Tetapi ada penyakit yang lebih sulit untuk dipulihkan, yaitu penyakit kejiwaan. Banyak orang yang sekilas secara fisik sehat, dan dalam kehidupan sehari-hari kelihatan baik-baik saja, tetapi sesungguhnya banyak pergumulan dan penderitaan batinnya. Hal ini mungkin karena kerasukan setan-setan modern. Penderitaan batin dapat disebabkan karena tidak tahu tujuan hidupnya, sehingga menjalani kehidupan dengan gersang dan tidak bersemangat. Hidup yang tanpa arah juga meletihkan, karena hidup yang demikian seperti seorang pengembara yang tersesat di gurun kehidupan, yang menyebabkan rasa takut dan cemas yang berakhir dengan kelelahan dan keputusasaan. Penderitaan batin juga dapat disebabkan oleh keinginan yang tidak ada batasnya, yang menjerumuskan hidup manusia kepada keserakahan. Orang yang demikian tidak pernah dapat menikmati hasil jerih lelahnya. Dia senantiasa lapar dan kehausan, dan tidak pernah terpuaskan. Hidup yang demikian tidak akan pernah dapat bersyukur, tetapi senantiasa mengeluh dan bersungut-sungut. Keluhan dan sungut-sungut membawa dia semakin jauh dari kebahagiaan. Penderitaan batin juga dapat disebabkan oleh karena ketakutan yang berlebihan, karena takut akan kebutuhan hidup, sehingga berusaha bekerja siang dan malam untuk mengumpulkan bekal yang tidak pernah dapat dinikmatinya. Karena orang yang demikian, yang terlalu takut akan kebutuhan hidupnya, akan jatuh kepada sikap yang pelit. Bahkan untuk dirinya sendiri, dia pelit. Hidup hemat kemudian dilakukan dengan cara tidak memakan jerih payahnya, dengan harapan supaya ada persediaan bekal hidupnya untuk hari besok. Orang yang demikian sesungguhnya menderita. Karena ketika dia muda dan masih sehat, dia makan sangat sedikit. Dan ironisnya, setelah dia memiliki banyak harta dan persediaan makanan mewah untuk dia nikmati dan makan, kemudian dokter melarangnya untuk memakan makanan yang enak dan mewah tersebut karena sudah sakit diabetes, sakit hipertensi, sakit kolesterol, dan penyakit-penyakit yang lain. Bukankah malang nasib hidup orang yang demikian? Ketika muda tidak menikmati apa yang ada, ketika tua dilarang menikmati hasil jerih lelahnya. Ada juga penderitaan batin yang disebabkan oleh karena rasa takut yang berlebihan akan kematian, sehingga dia menjaga kesehatan dengan sangat disiplin, mengharamkan berbagai makanan yang dianggap dapat mendatangkan berbagai penyakit. Orang yang demikian tidak akan berbuah banyak di dalam masa-masa hidupnya yang singkat, karena dia sibuk mempertahankan nyawanya. Padahal tindakan tersebut adalah sia-sia, sebab kekhawatiran seseorang tidak akan pernah dapat memperpanjang sehasta saja pada jalan hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila kamu mengalami penderitaan batin karena tidak tahu tujuan, datanglah kepada Yesus, maka Dia akan menyembuhkanmu sehingga mengetahui tujuan hidup. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi
1 ayat 22a. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk menghasilkan buah demi kemuliaan nama Tuhan. Dan perjalanan akhir adalah menuju Kanaan, Yerusalem yang baru, atau kehidupan yang kekal. Jika engkau menderita batin karena ketakutan yang berlebihan tentang kebutuhan hidupmu, ingatlah firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 26, ayat 25 sampai 26 demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu Saudaraku, jika engkau mengalami penderitaan batin karena terlalu takut dengan kematian, ingatlah perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 27 yang berkata demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Hidup dan mati ada di tangan Tuhan Yesus. Karena itu jangan sibuk memikirkan tentang kematian, tetapi pikirkanlah apa yang dapat kamu perbuat dalam waktu kehidupanmu yang singkat di dunia ini, sehingga kamu dapat berseru seperti Paulus yang berkata, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untuk. Dan jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila engkau menderita sakit dan penderitaan batin karena kerasukan setan-setan zaman modern ini, datanglah kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan memulihkan engkau, sehingga hidupmu bersukacita dan berbahagia karena kasih pemulihan yang dari Tuhan Yesus. Selamat dipulihkan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kuasa kasih Tuhan yang memulihkan kami dari dosa, memulihkan kami dari berbagai penyakit. Maka pulihkanlah kami dari luka dan sakit batin kami. Dan usirlah seluruh setan yang merasuki jiwa kami akan keserakahan, kekhawatiran, dan ketakutan dalam hidup ini. Sehingga kami betul-betul merdeka, sehat jasmani dan rohani, hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat dipulihkan di dalam Tuhan Yesus. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.